Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, sebelum memasuki bulan Ramadan kita sudah punya target mau berapa kali hatam. Yang kedua, sudah masuki bulan Ramadan kita sudah punya cara, yaitu dalam satu hari kita akan menyelesaikan berapa juz, atau dalam satu kali duduk mau berapa lembar. Nah, yang ketiga, melaksanakannya. Yang pertama, setiap kali bersuci, setiap kali setelah suci, baik itu sebelum subuh, sudah wudhu, menunggu subuh, bisa membuka Al-Quran dulu sambil menunggu anggota keluarga siap untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian pada subuh ditambah lagi, kemudian sholat duha, sudah suci lagi, pada saat duha tadarus lagi, kemudian menunggu sholat zuhur, sudah wudhu, nambah lagi, pada zuhur pun sama, sebelum asar, sesudah asar, sebelum maghrib, sudah maghrib, sebelum isya. Jadi setiap kali sudah bersuci atau wudhu, maka segera mungkin mengambil Al-Quran 1-2 lembar, tidak apa-apa, jadi ada semangat untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, jika sudah berada di juz yang ke-20 ke atas, itu suratnya pendek-pendek, ada yang 1-3 lembar saja dalam satu surat, bisa dibaca dalam satu kali duduk. Ya, setelah duduk tadi sudah wudhu, duduk, ambil Quran, baca. Nanti mau melakukan apa lagi, silahkan. Kemudian nanti sebelum sholat itu wudhu lagi, sekali duduk. Jadi saya rasa satu surat itu akan terasa ringan, karena surat di juz 20 ke atas itu pendek-pendek, maka kadang-kadang kalau sudah satu surat eman-eman, lanjut lagi tak terasa ternyata sudah 1-2 juz. Nah, itu jadi kalau sudah di juz yang ke-20 ke atas itu tidak terasa bisa 1-2 juz satu kali duduk. Sehari bisa sampai 5 juz itu ya, karena tidak terasa. Nah, itu mungkin dari saya, dan tetap menjaga semangat. Kalau sudah hatam, tetap dilanjutkan lagi, terutama untuk anak putri atau ibu-ibu yang dalam satu bulan itu ada hari istimewa, maka diusahakan sebelum hari istimewa atau sudah hari istimewa tetap harus tadarus dan punya target, sehingga dalam satu Ramadan ini, dalam satu bulan ini tetap bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi dikarenakan ada hari istimewa itu bukan berarti kemudian sudah, itu tidak, tapi kita punya target lagi supaya bisa semangat lagi. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tips tentang khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, itu ibaratnya kita seperti berjalan di tanah berlumpur. Ketika kita menginjakkan kaki di tanah berlumpur tersebut, di awal ketika kita mau berjalan itu terasa berat. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran di awal itu terasa berat, tapi kalau kita sering membacanya akan terasa ringan. Pernah dengar cerita bahwa Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu sehari itu bisa khatam 2 kali, luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah niat. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita berniat, Ramadan tahun ini kita mau khatam berapa kali. Seandainya kita mau khatam 3 kali dalam bulan suci Ramadan ini, berarti mau tidak mau sehari kita harus membaca 3 juz. Paksa diri kita untuk memenuhi target tersebut. Kemudian selanjutnya adalah motivasi dalam diri kita. Banyak sekali motivasi yang bisa membangkitkan kita semangat dalam mengaji. Yang pertama adalah pahala berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Giveaway pahala yang diberikan oleh Allah yang berlipat ganda di bulan suci. Apalagi misalkan seandainya kita mengaji di malam pas Lailatul Qadar, berarti kan pahala yang diberikan Allah adalah seperti kita mengaji 1000 bulan.
Motivasi selanjutnya adalah berapa umur kita. Apakah umur kita yang sudah banyak ini sebanding dengan banyaknya kita menghatamkan Al-Quran? Motivasi selanjutnya adalah ketika kita kalah dengan saudara kita, teman kita dalam urusan dunia, kita berusaha untuk tidak kalah dalam urusan akhirat. Kemudian kalau misalkan kita sedang mengaji, misalkan habis subuh kita mau 1 kali duduk dapat 1 juz. 1 juz itu kan 10 lembar. Di lembar ke-10 kita tekuk. Jadi ketika kita ngaji, oh masih jauh, tekuannya masih jauh. Ketika sudah dekat mau menyerah, sebentar lagi kita 1 juz. Seperti itu. Itu sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Mari kita gunakan pada bulan ini, kita banyak amal ibadah, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Saya di sini ingin memberikan tips bagaimana cara untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ada beberapa cara. Yang pertama kali, apabila kita ingin menyelesaikan khatam 1 kali dalam 1 bulan, yaitu kita setelah kita sholat 5 waktu, kita membaca 2 lembar. Kemudian kalau kita ingin, yang kedua, kalau kita ingin menyelesaikan khatam 5 kali dalam 1 bulan, yaitu adalah one day 5 juz. Jadi dalam 1 hari kita menyelesaikan atau membaca 5 juz. Adapun caranya yaitu setelah kita sholat 5 waktu, kita membaca Al-Quran 1 juz. Misalkan setelah subuh 1 juz, duhur 1 juz, dan selanjutnya. Adapun dalam 1 juz itu kita membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tergantung nada atau tempo yang kita gunakan. Tapi itu semua juga tergantung dengan niat kita. Apabila kita sudah punya niat yang ikhlas, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kemudian dan kita bisa diberikan kesempatan untuk memahami arti dan maknanya, bahkan kita mengamalkannya. Semoga kita selalu istiqomah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kiat-kiat bagaimana cara mengatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita siapkan niat dulu dengan sungguh-sungguh dan serius. Yang kedua, kita harus konsisten dengan apa yang kita luangkan waktu itu sehingga kita bisa berdisiplin untuk mentaatinya. Yang ketiga adalah kita harus memperbanyak amalan sunnah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Karena dengan doa itu insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tipsnya yang pertama adalah sehabis sholat subuh saya usahakan 3 juz. Yang kedua pada waktu zuhur minimal 2 juz, kemudian di waktu asar minimal 2 juz, dan di waktu maghrib minimal 1 juz, dan di waktu bisa 3 juz. Jadi selama bulan Ramadan dengan tips seperti itu, strategi seperti insya Allah saya bisa menyelesaikan khataman Al-Quran 6 kali dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kami akan membagikan tips dan trik untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam dalam 1 bulan. Insya Allah ketika jamaah sekalian sholat subuh, setelah sholat subuh bisa membaca Al-Quran 2 lembar. Ketika setelah selesai sholat zuhur, maka bisa membaca 2 lembar lagi. Dan ketika kita telah selesai sholat asar, kita bisa membaca 2 lembar lagi. Ketika selesai sholat maghrib, kita bisa membaca 2 lembar lagi. Dan ketika setelah sholat isya, kita bisa membaca 2 lembar lagi. Insya Allah jika kita bisa mempraktekkan itu, insya Allah selama 30 hari kita akan bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam. Nah, bagi jamaah yang mempunyai semangat yang tinggi untuk membaca Al-Quran, dalam hatinya mempunyai keinginan untuk menghatamkan Al-Quran 2 kali khatam dalam sebulan, insya Allah kita bisa mempraktekkan dengan cara setelah sholat subuh kita membaca 4 lembar. Ketika kita selesai sholat zuhur, kita bisa membaca 4 lembar lagi. Kemudian setelah sholat asar kita bisa membaca 4 lembar lagi. Ketika setelah selesai sholat maghrib kita bisa membaca 4 lembar lagi. Dan setelah sholat isya bisa membaca 4 lembar lagi. Nah, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai umat muslim diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara membaca dan menghafalkan Al-Quran yang insya Allah bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran kita akan menjadi syafaat yaumil akhir. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran kita akan menjadi syafaat penolong di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, ketika di akhirat akan dimulai dari Quran surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meningkatkan derajat umat muslim yang senantiasa membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan cara membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.